Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat YouTuber dan teman-teman guru PAI yang dalam persiapan pelaksanaan pretest PPG. Kali ini kita akan membahas soal pretest PPG untuk guru PAI. Mari kita bahas bersama-sama. Semoga bermanfaat. 1. Tidak ada yang kuasa menjelaskan waktu terjadinya kiamat dengan kabar dan pemberitahuan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu disebut A. Al-Takjil, B. Al-Tajalliyah, C. Al-Tajliyah, D. Al-Takholiyah, E. Al-Ibrah. Jawabnya adalah B. Al-Tajalliyah. 2. Kiamat secara bahasa seakar dengan kiam yang bermakna A. Bangkit, B. Mati, C. Tumbuh, D. Hancur, E. Roboh. Jawabnya adalah A. Bangkit. 3. Kehendak Allah atas sesuatu pada azali untuk sebuah realitas pada saat sesuatu di luar azali kelak disebut A. Qaul, B. Qadar, C. Qadim, D. Qadha, E. Qadi. Jawabnya adalah D. Qadha. Nomor 4. Ketentuan Allah yang pasti terjadi dan tidak dapat berubah disebut A. Mu'allaq, B. Mubram, C. Mubazir, D. Munasih, E. Mutakdir. Jawabnya adalah B. Mubram. 5. Guru telah menetapkan berbagai pendekatan, strategi, model, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif. Hal tersebut berkait dengan standar kompetensi berikut. A. Profesional, B. Pedagogik, C. Kepribadian, D. Sosial. Jawabnya adalah B. Pedagogik. 6. Peserta didik diminta untuk membuat dugaan pada populasi hewan langka yang semakin sedikit. Hal ini termasuk kegiatan untuk mengembangkan kecerdasan. A. Visual spasial, B. Kinestetis, C. Verbal linguistik, D. Logis matematis, E. Naturalis. Jawabnya adalah D. Logis matematis. Nomor 7. Guru akan melakukan analisis kualitas perangkat soal tes hasil belajar dengan mempertimbangkan pada kesesuaian indikator, penggunaan tabel atau gambar, serta penggunaan istilah baku. Hal tersebut secara teoritis. Telaah soal difokuskan pada aspek A. Materi, konstruksi, dan teknik penulisan soal, B. Materi, konstruksi, dan bahasa, C. Materi, kebermaknaan butir, dan keterbacaan soal, D. Materi, kebermaknaan butir, dan bahasa. Jawabnya adalah B. Materi, konstruksi, dan bahasa. Nomor 8. Salah satu rumusan tujuan pembelajaran adalah peserta didik memiliki sikap kepedulian sosial yang tinggi terhadap lingkungan sekitar. Bu Titi meminta peserta didik mengamati kemiskinan di sekitar sekolah. Manakah jenis penilaian holistik otentik yang paling sesuai? A. Menilai laporan hasil pengamatan yang disusun peserta didik. B. Mewawancarai peserta didik tingkat kemiskinan yang terjadi. C. Mengategorikan jenis-jenis kemiskinan yang ditemukan. D. Meminta peserta didik melukiskan kondisi masyarakat dan meminta pendapatnya. E. Meminta peserta didik mengerjakan tes pemahaman. Jawabnya adalah D. Meminta peserta didik melukiskan kondisi masyarakat dan meminta pendapatnya. Nomor 9. Pak Eros menyusun RPP dengan salah satu rumusan tujuan pembelajaran adalah peserta didik mampu memahami isi makna percakapan, meliputi identifikasi fonem, pola intonasi, dan
Kemengertian isi wacana lisan. Jenis penilaian holistik otentik yang cocok adalah A. Tes simak ulang, tes melengkapi kalimat, dan atau kata, tes menjawab pertanyaan lisan, dan merangkum. B. Guru membacakan wacana pendek, peserta didik merangkum secara tertulis. C. Tes tertulis, unjuk kerja melakukan percakapan, dan menulis puisi. D. Tes kecepatan membaca, kemampuan melafalkan, dan tes cara berdialog. E. Melafalkan dan menuliskan percakapan, menyuarakan kalimat pendek, dan berbicara. Jawabnya adalah D. Tes kecepatan membaca, kemampuan melafalkan, dan tes cara berdialog. Nomor 10. Allah yang dimaksud oleh Pancasila yang berkesesuaian dengan ajaran Islam adalah Tuhan yang A. Maha Kasih, B. Maha Adil, C. Maha Sayang, D. Maha Kuasa, E. Maha Esa. Jawabnya adalah E. Maha Esa. Nomor 11. Alternatif pilihan jawaban salah satu pengecoh atau distraktor dalam suatu butir soal pilihan ganda dikatakan baik jika A. Jawaban pengecoh mengarahkan peserta tes untuk memilih jawaban yang benar. B. Tidak satu pun peserta tes yang memilih jawaban pengecoh. C. Jawaban pengecoh tidak terkait dengan materi pertanyaan. D. Setidaknya 5% dari peserta tes memilih jawaban tersebut. E. Jawaban pengecoh disusun dengan kalimat yang sulit dipahami. Jawabnya adalah D. Setidaknya 5% dari peserta tes memilih jawaban tersebut. Nomor 12. UNESCO PBB menetapkan 4 pilar pendidikan, yaitu learning to know, learning to do, learning to live together, dan A. Learning to understand, B. Learning to be, C. Learning to learn, D. Learning to experience. Jawabnya adalah B. Learning to be. Nomor 13. Hari kiamat merupakan rukun iman yang ke A1, B5, C2, D4, E3. Jawabnya adalah B5. 14. Di sekolah seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput dan mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan A. Kinestetik, B. Logis matematis, C. Naturalis, D. Visual spasial, E. Verbal linguistik. Jawabnya adalah C. Naturalis. Nomor 15. Pada akhir pembelajaran, siswa diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan guru dengan tujuan agar siswa tersebut mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya dan guru dapat menilai kompetensinya. Instrumen yang dapat dipilih oleh guru untuk merekam hasil belajar yaitu A. Daftar cek atau checklist, B. Benar salah, C. Pilihan ganda, D. Jawaban bebas, E. Menjodohkan. Jawabnya adalah A. Daftar cek atau checklist. Nomor 16. Analisis kualitas soal tes pilihan ganda secara teoritis pada aspek bahasa antara lain. A. Pilihan jawaban harus homogen dan logis. B. Butir tes tidak tergantung pada jawaban sebelumnya. C. Panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama. D. Soal harus sesuai dengan indikator. E. Soal dapat dipahami dengan mudah. Jawabnya adalah E. Soal dapat dipahami dengan mudah. Nomor 17. Seorang guru menggunakan model pembelajaran yang memiliki keunggulan agar siswa dapat berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat. Model tersebut merupakan A. Discovery learning, B. Problem based learning,
C. Inquiry, D. Project Based Learning, E. Role Playing. Jawabnya adalah B. Problem Based Learning. Nomor 19. Tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat di dalam A. Silabus dan RPP, B. SKL, C. RPP, D. Silabus, E. Instrumen evaluasi. Jawabnya adalah C. RPP. 20. Elemen perubahan kurikulum 2013 terutama berkaitan dengan A. Standar kompetensi lulusan, standar proses, standar isi, dan standar pengelolaan. B. Standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. C. Standar kompetensi lulusan, standar proses, standar pengelolaan, dan standar penilaian. D. Standar kompetensi lulusan, standar proses, standar penilaian, dan standar pembiayaan. Jawabnya adalah B. Standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. 21. Ar-Rahman artinya Maha Pemurah kepada semua makhluk, baik yang kafir maupun yang mukmin. Sedangkan Ar-Rahim Maha Penyayang kepada A. Umat Islam, Yahudi, Nasrani, B. Semua makhluk, C. Umat Yahudi, D. Umat Nasrani, E. Umat Islam. Jawabnya adalah E. Umat Islam. 22. Penelitian tindakan kelas atau PTK merupakan proses spiral yang terdiri dari 4 langkah kegiatan, yaitu A. Perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi. B. Perencanaan, penerapan, evaluasi, refleksi. C. Perencanaan, tindakan, refleksi, evaluasi. D. Perencanaan, tindakan, penerapan, refleksi. Jawabnya adalah A. Perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi. Nomor 23. Mukjizat Nabi Muhammad yang paling besar adalah A. Al-Quran, B. Hadis, C. Isra dan Mi'raj, D. Membelah bulan, E. Salat. Jawabnya adalah A. Al-Quran. Nomor 24. Howard Gardner berpendapat bahwa pada diri peserta didik memiliki kecerdasan yang beraneka ragam yang dikenal dengan multiple intelligence. Berikut ini yang tidak termasuk jenis multiple intelligence. A. Kecerdasan linguistik dan kinetik. B. Kecerdasan musikal dan logikal matematika. C. Kecerdasan interpersonal dan spasial. D. Kecerdasan spiritual dan emosional. Jawabnya adalah D. Kecerdasan spiritual dan emosional. Nomor 25. Muhammad Quraisy Shihab menginformasikan bahwa At-Tabatabai dalam tafsirnya Al-Mizan menyatakan bahwa jumlah Al-Asma'ul Husna itu ada sebanyak A. 132 nama, B. 99 nama, C. 1000 nama, D. 200 nama, E. 127 nama. Jawabnya adalah B. 99 nama. Nomor 26. Pak Udin menemukan beberapa peserta didiknya yang prestasinya bagus selalu mencoret-coret buku catatan dengan berbagai ilustrasi, sehingga tidak pernah rapi dan terkesan kotor. Tindakan yang sebaiknya dilakukan guru adalah A. Menanyakan strategi belajar yang dilakukan, B. Meminta peserta didik memindahkan catatan ke buku baru, C. Menegur dan menasihati agar menjaga kerapian buku catatan, D. Membiarkan dan tidak perlu mencampuri hak pribadi, E.
memberikan catatan penilaian dari aspek kerapian. Jawabnya adalah E. Memberikan catatan penilaian dari aspek kerapian. 27. Kata Allah berasal dari kata al-ilah. Kata itu dalam berbagai derivasinya memiliki beberapa pengertian. Salah satu di antaranya adalah rasa cinta yang mendalam, yaitu A. Abad, B. Wala'a, C. Sakinah, D. Illaha, E. Faza'a. Jawabnya adalah B. Wala'a. 28. Sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru. Hal tersebut disebabkan materi dalam soal sebagian belum dipelajari oleh siswa. Karena materi tersebut seharusnya diberikan pada pertemuan berikutnya. Hal yang seharusnya dilakukan guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi yaitu A. Butir soal harus sesuai dengan indikator. B. Pokok soal terus dirumuskan secara jelas. C. Menggunakan bahasa yang komunikatif dan mudah dimengerti. D. Butir tes tidak tergantung pada jawaban sebelumnya. E. Panjang rumusan pilihan jawab relatif sama. Jawabnya adalah A. Butir soal harus sesuai dengan indikator. Nomor 29. Penerapan aturan kedisiplinan di sekolah yang berkait dengan pemberian reward dan punishment merupakan perwujudan dari teori pendidikan. A. Behavioristik, B. Konstruktivistik, C. Konektivistik, D. Kognitivistik. Jawabnya adalah A. Behavioristik. 30. Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tutwuri handayani, Ki Hajar Dewantoro. Manakah pernyataan di bawah ini yang mencerminkan bukan sikap guru dalam prinsip kepemimpinan pembelajaran tersebut? A. Guru memberikan penghargaan kepada siswa. B. Guru menjadi sahabat belajar siswa. C. Guru harus bisa menjadi contoh yang baik bagi anak didiknya. D. Guru menjadi satu-satunya sumber belajar. Jawabnya adalah D. Guru jadi satu-satunya sumber belajar. 31. Salah satu ulama Islam yang menafsirkan secara rasional mukjizat adalah A. Ibnu Katsir, B. Ibnu Malik, C. Muhammad Quraish Shihab, D. Maulana Muhammad Ali, E. Muhammad Hamka. Jawabnya adalah D. Maulana Muhammad Ali. 32. Bentuk penilaian yang meminta peserta didik untuk menulis teks narasi, ekspositori, persuasi, dan kombinasi berbeda dari teks-teks tersebut merupakan contoh penilaian otentik berbentuk A. Menceritakan kembali teks, B. Menulis contoh teks, C. Pertanyaan terbuka, D. Jurnal, E. Kinerja. Jawabnya adalah B. Menulis contoh teks. 33. Sekolah berkewajiban untuk mengembangkan life skill siswa. Tujuannya adalah agar siswa A. Memiliki keunggulan akademik, B. Memiliki keterampilan vokasional, C. Mampu mandiri, D. Mampu mengerjakan setiap butir soal dalam ujian. Jawabnya adalah C. Mampu mandiri. 34. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Guru tersebut membuat lembar daftar cek atau checklist dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa untuk menilai teman kelompoknya. Jenis penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut yaitu A. Penilaian portofolio, B. Penilaian kinerja, C. Penilaian proyek, D. Penilaian terbuka, E. Penilaian diri. Jawabnya adalah B. Penilaian kinerja. Nomor 35.
Penilaian otentik pada hakikatnya berbeda dengan penilaian tradisional yang bisa dilakukan oleh pendidik di kelas. Salah satu karakteristik penilaian otentik pada aspek sikap adalah A. Peserta didik mampu membuat soal dan menjawab materi yang diajarkan. B. Peserta didik mampu menambah materi yang diajarkan. C. Peserta didik mampu menghafal materi yang diajarkan. D. Peserta didik mampu mempraktekkan semua materi yang diajarkan. E. Peserta didik mampu menghargai pekerjaan teman sekelasnya. Jawabnya adalah E. Peserta didik mampu menghargai pekerjaan teman sekelasnya. 36. Tujuan pembelajaran dari RPP yang ingin dicapai adalah 1. Peserta didik dapat mengucapkan sapaan salam dan perkenalan dalam bahasa Inggris. 2. Peserta didik mampu berbicara sederhana menggunakan ujaran sapaan dan salam. 3. Peserta didik mampu mengucapkan ujaran-ujaran bahasa Inggris dengan tepat. Bentuk penilaian yang paling tepat adalah A. Unjuk kerja. B. Tes esai. C. Portofolio. D. Tes lisan. E. Tes pemahaman. Jawabnya adalah D. Tes lisan. Nomor 37. Karomah merupakan anugerah Allah kepada A. Malaikatullah. B. Nabiullah. C. Waliullah. D. Laknatullah. E. Rasulullah. Jawabnya adalah C. Waliullah. 38. Malik yang berarti raja dan Malik yang diartikan A. Penguasa, B. Penilik, C. Pengabdi, D. Pemilik, E. Pemohon. Jawabnya adalah D. Pemilik. 39. Gambaran hari akhir dijelaskan dalam surat Juz Amma yaitu A. Surat Al-Kautsar, B. Surat Al-Asr, C. Surat Al-Munafikun, D. Surat Al-Zalzalah, E. Surat Al-Falaq. Jawabnya adalah D. Surah Al-Zalzalah. 40. Pak Ali bersama siswanya merencanakan sebuah kegiatan secara kolaboratif. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik merasa memiliki dan bertanggung jawab atas kegiatan yang telah direncanakan bersama itu. Dalam perencanaan itu dibicarakan mengenai aturan main, aktivitas pendukung, dan alat bahan yang dapat diakses. Cara dan langkah kerja untuk menyelesaikan rencana kegiatan kolaboratif tadi. Maka, pengelolaan pembelajaran dipraktikkan oleh Pak Ali mencerminkan prinsip model A. Contextual learning, B. Discovery learning, C. Problem-based learning, D. Project-based learning, E. Problem-solving learning. Jawabnya adalah D. Project-based learning. 41. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada suatu apapun yang tersembunyi darinya. Dan Allah Maha mengetahui perbuatan manakah yang akan dipilih oleh si fulan dan apa yang akan terjadi padanya sesuai yang telah tertulis di A. Catatan malaikat, B. Lauhil Mahfuz, C. Lauhil Mizan, D. Lauhit Takdir, E. Catatan Mungkar. Jawabnya adalah B. Lauhil Mahfuz. 42. Al-Qadha maknanya Al-Khalq, artinya penciptaan. Dan Al-Qadar maknanya A. Kasih sayang, B. Pengampunan, C. Ketentuan, D. Keadilan, E. Kemahakuasaan. Jawabnya adalah C. Ketentuan. 43. Pak Udin menemukan beberapa peserta didiknya yang prestasinya bagus, selalu mencoret-coret buku catatan dengan berbagai ilustrasi, sehingga tidak pernah rapi dan terkesan kotor. Tindakan yang sebaiknya dilakukan Pak Udin adalah A. Meminta peserta didik memindahkan catatan ke buku baru, B. Memberikan catatan penilaian dari aspek kerapian, C. Menegur dan menasihati agar menjaga kerapian buku catatan, D. Memberikan catatan penilaian dari aspek kerapian, E.
menanyakan strategi belajar yang dilakukan. Jawabnya adalah B, memberikan catatan penilaian dari aspek kerapian. 44. Kiamat menurut sains dimungkinkan dengan ciri-cirinya jika bumi A. Tsunami, B. Gempa, C. Banjir, D. Kacau balau, E. Ditabrak oleh planet asteroid lain. Jawabnya adalah E. Ditabrak oleh planet asteroid lain. 45. Model pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual di mana peserta didik bekerja dalam tim untuk memecahkan masalah dunia nyata ataupun real world sehingga merangsang peserta didik untuk belajar. Merupakan ciri khas model pembelajaran berikut. A. Discovery learning, B. Inquiry, C. PJBL atau Project Based Learning, D. PBL atau Problem Based Learning. Jawabnya adalah D. PBL atau Problem Based Learning. Nomor 46. Sihir secara bahasa bermakna A. Buram, B. Samar-samar, C. Nyata, D. Jelas, E. Tampak. Jawabnya adalah B. Samar-samar. Nomor 47. Penciptaan atau realisasi Allah atas sesuatu pada kadar tertentu sesuai dengan kehendaknya pada azali disebut A. Qadim, B. Qadha, C. Qadi, D. Qadar, E. Qaul. Jawabnya adalah D. Qadar. 48. Jika guru memberikan penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok, maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah A. Penilaian portofolio, B. Penilaian kinerja, C. Penilaian diri, D. Penilaian proyek, E. Penilaian jurnal. Jawabnya adalah D. Penilaian proyek. 49. Kemampuan manusia di luar kebiasaan yang diberikan oleh Allah kepada pemaksiat disebut A. Keramat, B. Istisqa, C. Laknat, D. Istidraj, E. Istikharah. Jawabnya adalah D. Istidraj. 50. Saat proses pembelajaran siswa diminta untuk berkumpul, untuk berbagi pengalaman dengan teman yang berbeda-beda. Upaya ini dilakukan guru untuk mengembangkan kecerdasan A. Intrapersonal, B. Interpersonal, C. Kinestetis, D. Verbal linguistik, E. Visual spasial. Jawabnya adalah B. Interpersonal. Demikian soal pretest untuk guru PAI ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.